Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helzi Angelina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hoaks uji beras pakai betadin dengan dosen pengampu yaitu Bu Irma Ratnakartika, MSc. Next. Uh, Isu yang saya ambil yaitu mengenai uji hoax mengenai uji bahan kimia yang ditetesi dengan betadin, di mana terdapat pesan berantai di platform WhatsApp yang menginformasikan cara mengecek beras mengandung kimia dengan cara meneteskan 2 tetes betadin pada nasi yang sudah dituangkan air secukupnya. Apabila nasi berubah menjadi biru, maka beras tersebut mengandung pengawet. Apabila berwarna hitam, maka beras tersebut mengandung pemutih. Dan apabila tetap berwarna seperti betadin, maka beras tersebut aman dari zat yang berbahaya. Di sebelah ini merupakan gambar dari pesan yang beredar di platform WhatsApp. Boleh di next? Tetapi faktanya adalah informasi tersebut tidak benar. Hal ini telah direspon oleh BPOM, di mana pihak BPOM menyatakan bahwa beras memiliki kandungan utama berupa amilum, biasa disebut dengan pati, yaitu senyawa karbohidrat kompleks polisakarida. Salah satu cara mendeteksi adanya kandungan pati yaitu dengan jika sampel pangan yang mengandung pati ditambahkan dengan larutan iodin, maka akan menghasilkan warna biru kehitaman. Maka pengujian beras menggunakan povidon iodin yang menghasilkan biru hitam tidak dapat dijadikan indikator adanya kandungan bahan kimia berbahaya seperti pengawet atau pemutih. Dan gambar di sebelah ini merupakan reaksi dari amilum yang diteteskan dengan iodin yang nantinya akan menghasilkan warna biru kehitaman. Jadi, isu yang beredar di platform WhatsApp ini merupakan hoax. Boleh di next? Selanjutnya itu ada kandungan gizi dari beras, di mana menurut Wikipedia, nilai nutrisi per 100 gram beras putih yaitu memiliki energi 1527 kilojoule, 1527 kJ, kemudian dengan karbohidrat 79 gram, lemak 0,66 gram, protein 7,13 gram, dan terdapat beberapa vitamin yaitu seperti vitamin B1 yaitu ada tiamina, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, dan vitamin B6 dan juga ada vitamin B9 yaitu folat. Kemudian terdapat beberapa mineral yaitu kalsium, zat besi, magnesium, mangan, fosfor, potasium, dan seng. Dan ada juga komponen lainnya yaitu air dengan kuantitas 11,62 gram. Boleh di next. Kemudian ada komponen gizinya yaitu ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil. Adapun 3 fungsi utama dari karbohidrat, yakni sebagai sumber energi, menjaga cadangan energi, serta pembentuk protein dan lemak dalam tubuh. Karbohidrat yang terkandung dalam beras itu berupa amilum atau disebut dengan pati, yaitu senyawa karbohidrat kompleks yang dinamakan dengan polisakarida. Terus pati beras ini tersusun dari 2 polimer karbohidrat yaitu amilosa dan amilopektin. Seperti gambar di bawah ini merupakan struktur dari amilosa dan amilopektin. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun oleh atom hidrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi dari protein bagi tubuh ini yaitu sebagai sumber energi, membentuk berbagai enzim dan hormon, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Protein yang terkandung dalam beras itu ada 7,13 gram protein per 100 gram beras. Protein pada beras yaitu ada glutein, albumin, globulin, dan prolamin. Selanjutnya itu ada lemak, di mana lemak merupakan sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang meliputi asam lemak, sterol, vitamin,
yang larut di dalam lemak, monogliserida, diglycerida, fosfolipid, glikopid, terpenoid, dan lain-lain. Adapun fungsi lemak yaitu sebagai membantu penyerapan vitamin, menghasilkan energi bagi tubuh, dan melindungi organ tubuh. Lemak yang terkandung dalam beras itu sebanyak 0,66 gram per 100 gram. Boleh di next. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah molekul organik yang merupakan makronutrien esensial yang dibutuhkan organisme dalam jumlah kecil yang berfungsi untuk metabolisme. Vitamin ini membantu mengatur metabolisme dan kekebalan tubuh, di mana vitamin yang terkandung dalam beras itu ada vitamin B1, tiamina, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin, vitamin B5 asam pentotenat, vitamin B6, dan vitamin B9 folat. Kemudian di dalam beras juga terkandung beberapa mineral. Mineral adalah nutrisi mikro yang memiliki peran dalam membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Beras mengandung kalsium, zat besi, magnesium, mangan, fosfor, potasium, dan seng. Boleh di next. Selanjutnya ada komponen non-gizi, yaitu pertama ada zat anti-gizi. Zat anti-gizi adalah suatu zat alami pada bahan makanan yang menghambat penyerapan zat gizi baik itu makro maupun mikro dalam tubuh serta menurunkan nilai zat gizi pada makanan tersebut. Di dalam beras ini mengandung polifenol dan pitik asid, di mana polifenol akan mengurangi ketersediaan dan penyerapan zat besi. Sebab zat besi akan terikat oleh polifenol sehingga tidak dapat diserap oleh saluran pencernaan. Kemudian ada pitik asid atau asam fitat yang asam fitat yang terkonsumsi akan mencuri mineral penting seperti zat besi, kalsium, zat seng, zat magnesium, zat tembaga, karena akan diikat oleh asam fitat, sehingga ketersediaan zat-zat gizi tersebut untuk dapat diserap oleh usus menjadi berkurang. Kemudian ada zat aktif, di mana dalam zat aktif ini pada beras mengandung senyawa bioaktif seperti tokoferol, tokotrienol, asam ferulat, yeorizanol, dan senyawa fenolik. Boleh di next. Kemudian ada cara penyimpanan beras. Yang pertama yaitu simpan beras dalam wadah yang bersih. Yang kedua yaitu hindari menaruh beras yang terpapar langsung dengan sinar matahari. Karena cahaya matahari langsung bisa merusak beras dan membuat beras menjadi mudah hancur. Kemudian yang ketiga ada simpan pada suhu yang pas. Dan suhu terbaik untuk menyimpan beras adalah kurang dari 4 derajat Celcius. Namun tidak ada salahnya menyimpan beras pada suhu ruangan asal tetap memperhatikan kebersihannya. Kemudian menjauhkan beras dari makanan yang lain. Boleh di next. Kemudian ada efek kelebihan mengonsumsi beras atau nasi. Di sini yang pertama itu ada peningkatan berat badan, di mana bahaya mengonsumsi nasi berlebihan dapat meningkatkan berat badan yang dipicu oleh mengonsumsi karbohidrat tinggi. Indeks glikemik yang tinggi pada beras putih dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan memicu diabetes. Kemudian sembelit. Bahaya konsumsi nasi berlebihan lainnya yaitu sembelit yang disebabkan oleh penumpukan karbohidrat dalam pencernaan tanpa disertai dengan asupan serat yang cukup. Karbohidrat mengandung amilum yang susah larut dalam air. Hal inilah yang membuat susahnya buang air besar sehingga terjadi sembelit. Kemudian lemas. Asupan karbohidrat yang berlebihan akan memberikan efek badan lemas karena gula darah yang berlebihan. Dan untuk rata-rata rata-rata nasi yang harus dikonsumsi per hari yaitu di mana seorang wanita dewasa dianjurkan untuk tidak makan nasi lebih dari 400 gram per hari, sedangkan pria dewasa dianjurkan tidak makan nasi lebih dari 500 gram per hari. Boleh di next.
Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.